Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Mau tanya nih saudara-saudara, apakah saudara pernah dengar suara Tuhan? Kata firman Tuhan, kita harus mendengar suaranya ya. Coba mari kita lihat firman Tuhan, apa yang dia katakan tentang suara Tuhan itu ya. Apakah dia berupa seperti ini, audible, atau dia berupa kesan, atau dia berupa mimpi kah? Mari kita lihat. Saudaraku, hari ini kita mau belajar mendengar suara Tuhan. Kita mau berdoa, pastikan apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bicara apakah Tuhan terhadap kita hari lepas hari, ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan ini yang biasa kita dengar mungkin ya. Kalau kita dalam hidup ini, apakah Allah itu berbicara kepada kita waktu bahwa keputusan yang kita ambil itu benar atau enggak? Ini benar atau enggak ya? Tapi Tuhan bicara, hai Mora, ini benar. Apakah Allah berbicara kepada orang-orang muda misalnya yang belum menikah? Apakah Allah berbicara pada engkau akan menikah atau tidak? Ini pertanyaan yang cukup menggelikan mungkin ya. Apakah Allah bicara memberitahu engkau kalau mau membeli mobil atau membeli rumah atau apa saja ya? Dia berkata, Mora, besok kau dapat Pajero ya. Ya, kau tidak kehujanan. Aku akan memberikan kamu sebuah mobil yang cantik buatmu. Apakah dia bicara seperti itu kah? Atau bagaimana ya? Apakah Allah berbicara kepada saudara yang sekarang lagi libur nih ya, anak-anak kan pada libur. Bawa anak-anakmu ke Hong Kong atau ke Salatiga saja. Jadi banyak keputusan-keputusan dari hidup kita di mana sebenarnya Allah nggak bicara secara langsung itu ya. Tapi kita dapat kesan bahwa Allah bicara seperti itu. Harus diuji ya. Supaya kita nggak salah. Kayak doa pagi hari ini, kita harus tahu apa yang Tuhan ceritakan gitu. Melalui apa? Ini contoh di Alkitab Allah berkata langsung ya. Di sini kepada Filipus katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Apalagi di Kisah Rasul 9 ayat 15, Ananias dengar suara Tuhan. Pergilah saja, sebab aku sudah memilih dia untuk melayani aku supaya ia memberitakan tentang aku kepada bangsa-bangsa lain yang tidak beragama Yahudi dan kepada raja-raja serta kepada umat Israel juga. Cerita tentang pernyataan Tuhan kepada Ananias tentang Paulus. Rasanya kita nggak pernah ya, atau ada mungkin 1-2 orang pernah ya, tapi hari-harinya tidak seperti ini. Jadi bagaimana Allah berbicara kepada kita? Bila Allah berbicara secara kedengaran, seperti tadi, yaitu perkecualian katanya. Bukan kebiasaan Tuhan yang berbicara seperti itu. Karena kalau kita cari di Alkitab tidak semua menjelaskan secara jelas hal itu ya. Apakah dia bahasanya bahasa Indonesia kah atau bahasa Inggris? Tapi pertanyaannya, apakah Allah masih bicara kepada gerejanya sampai sekarang? Ya, saudara. Allah sampai sekarang masih berbicara kepada gerejanya sampai sekarang melalui firman-Nya. Membimbing kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi melalui firman-Nya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya apa yang kita lakukan itu sekehendak Tuhan, sekehendak dengan Tuhan. Keputusan-keputusan kita sesuai dengan Tuhan. Hari-hari ini nih, saya kemarin bicara sama kawan,
yang anaknya harus masuk sekolah pindah sekolah karena dia lulus SMP kah atau dia masuk ke universitas. Apakah Tuhan bicara, oh anakmu harus masuk ke sini? Gitu. Kan tidak seperti itu yang kita dengar. Terus putusan yang saya ambil itu sesuai dengan firman Tuhan nggak ya? Anak saya masuk ke sini. Ada seorang gadis didatangi seorang jejaka, tapi dia dari latar belakang yang tidak mengenal Kristus. Tapi dia baik. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan nggak dia dapat teman hidup dari latar belakang lain? Apakah, oh jadi banyak ya pertanyaan apakah. Nah kita lihat kata firman Tuhan. Jadi jika hal ini dengan keputusan saudara ingin sekedar dengan Tuhan, maka syaratnya adalah pikiran kita harus selalu diperbaharui oleh firman Tuhan. Kapan terakhir Anda baca firman Tuhan dan perenungannya? Oh, kayaknya 2 bulan yang lalu. Kira-kira keputusan Anda banyak berkenan nggak sama Tuhan? Tapi firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 katanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Diperbarui oleh firman Tuhan. Jadi pembaruan budi kita ya selalu berhubungan dengan firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan. Sejauh mana kita merenungkan firman Tuhan atau membaca, mendengar, itulah kita menjadi punya pikiran-pikiran yang sama dengan Tuhan. Ya kalau kita banyak dengar medsos, kita selalu perkataannya hari ini ekonomi akan jelek, hari ini akan terjadi gempa, hari ini akan, wah menakutkan semua. Tapi firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Akan banyak terjadi sesuatu dengan dunia ini, karena dunia ini semakin jahat, tapi Tuhan akan berikan jalan keluarnya, karena kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita diperbarui oleh firman-Nya, kita akan mempunyai keputusan yang sesuai dengan arahan Tuhan. Karena satu frekuensi, saudaraku. Frekuensi Tuhan Yesus sama frekuensi kita sama. Kita berdoa hari ini harus sama dengan frekuensinya Tuhan. Apa yang harus dipilih? Bagaimana cara kita berkata-kata yang baik itu bagaimana? Cara apa yang harus dilakukan dalam hidup ini? Gaya hidup yang harus dipilih itu bagaimana? Banyak keputusan yang harus kita pilih ternyata, saudara. Di mana semuanya itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Semua itu akan sekehendak dengan Tuhan kalau pikiran barunya itu pikiran Kristus yang ada dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita sama dengan pikiran Kristus, maka frekuensinya akan sama dan kita akan menjalankan dengan damai sejahtera. Firman Tuhan katakan di 1 Korintus 2 ayat 16, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Apakah yang berdoa ini memiliki pikiran Kristus? Pasti. Tetapi sejauh mana Anda dan saya merenungkannya, membacanya, frekuensi itu sangat penting, saudara. Kalau kita sering dengar firman Tuhan, maka akan timbul iman. Kita nggak hanya nyerocos saja, kita yakin apa yang kita lakukan. Putusannya yakin karena Tuhan menyertai kita. Karena kita sudah satu frekuensi dengan Tuhan. Jadi saudaraku, sehingga semua pilihan kita, semua keputusan yang kita pikirkan, kalau sama dengan pikiran Kristus, kita sesuai dengan Kristus menilai. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, kita renungan, itu menjadi wahyu bagi kita. Firman Tuhan itu akan menguasai pikiran kita sehingga kita dapat memutuskan yang kita pikirkan. Coba saudara nonton YouTube tiap hari, buka TikTok tiap hari. Apa yang kau masukkan ke dalam pikiran, kau lihat,
Dia akan menjadi satu frekuensi dengan kita dan kita memutuskan segala sesuatu seperti yang kita lihat setiap hari. Kita baca, kita renungkan. Oleh karenanya hari ini pikiran kita harus pikiran Kristus. Caranya perbaharuilah akal pikiran kita, budi kita dengan firman Tuhan setiap. Berdoa harus demikian, saudara. Nah, kalau ada saudara dengar, wah saya mendengar suara Tuhan. Ya, tiap orang kan bisa berkata gini, saya melihat, saya mendengar, Roh Allah berkata demikian, demikian, demikian. Hari-hari belakangan ini saya mendengar katanya di Semarang ini ada sekte baru Kristen namanya sekte Rapture yang mengatakan bahwa tanggalnya sudah ditentukan, Tuhan Yesus akan datang dan banyak orang datang ke sana, hanya dia saja kayak yang naik ke sorga. Nah, untuk memvalidasinya bagaimana? Tuhan bilang di 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah ini validasinya saudaraku. Apakah yang saudara kerjakan, keputusan yang saudara buat, sesuai dengan firman Tuhan yang saudara baca. Hari ini kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan enggak? Dan Oscar bagikan tetaplah berdoa. Khusus pekerja Tuhan yang mengatakan dirinya pekerja Tuhan, saya mau bilang itu wajib ya berdoa tiap hari kepada Tuhan. Tuhan nggak bilang doanya harus subuh-subuh seperti hari ini. Tanya sama Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan nggak apa yang kita lakukan. Demikian saudara, hari ini kita harus dengar suara Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui firman Tuhan. Dalam pembacaan kita dan perenungan setiap hari. Oleh karenanya saya mengundang kepada setiap pendoa, datanglah lebih awal supaya mendengar pernyataan firman Tuhan sebelum kita berdoa. Hanya Tuhan memberkati kita semua dan menerangkan pikiran kita. Mari kita berdoa.